Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul Ummah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad atau skema bagan akad dari ijarah, IMBT, dan rahan untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah. Di sini saya akan menjelaskan skema bagan akad dari ijarah. Nah, semisal nih ada seorang pengusaha itu dia membutuhkan mesin, tapi dia tidak mempunyai dana untuk membeli mesin. Kemudian pihak nasabah ini pergi ke bank untuk melakukan pembiayaan. Nah, di situ dia negosiasi mau barang apa yang akan dibeli. Kemudian setelah mendapat kesepakatan, pihak bank ini pergi ke supplier untuk membeli barang atau objek yang akan diserahkan kepada pihak nasabah. Di situ pihak bank membelinya dengan tunai sampai lunas. Kemudian kan itu yang membayar bank. Jadi objek yang akan disewakan atau barang itu menjadi miliknya bank. Kemudian si nasabah ini pergi ke bank lagi untuk melakukan akad ijarah. Berapa keuntungannya, berapa barang tersebut dibeli. Nah, jika sudah sepakat, pihak supplier ini pergi ke nasabah untuk melakukan pengiriman barang yang akan disewakan. Setelah barang tersebut sudah sampai di nasabah, nasabah ini setiap bulannya harus pergi ke bank untuk melakukan pembayaran angsuran berapa yang sudah disepakati di awal tadi. Nah, misal si nasabah ini menyewa selama 2 tahun. Jika sudah 2 tahun, maka barang yang objek sewa ini harus dikembalikan ke pihak bank karena itu milik bank. Di sini saya akan menjelaskan skema atau bagan akad dari IMBT. Contoh nih, ada seorang nasabah, dia ingin membeli rumah, tetapi dia tidak mempunyai dana. Maka si nasabah ini pergi ke pihak bank untuk melakukan pembiayaan. Di situ dia negosiasi dengan pihak bank apa yang mau dibeli. Nah, setelah mereka mencapai kesepakatan, pihak bank ini pergi ke supplier untuk membeli rumah. Nah, si nasabah tadi dicontohkan dia ingin membeli rumah. Setelah pihak bank ini pergi ke supplier untuk membeli rumah, itu pihak banknya membayarnya secara kontan. Kemudian rumah tersebut itu menjadi miliknya si bank. Nah, kemudian si nasabah ini pergi lagi ke bank untuk melakukan akad IMBT. Nah, akad IMBT itu ada 2. Yang pertama itu hibah ini atau dengan penjualan. Nah, di sini saya menyebutkan dengan contoh hibah nih. Kemudian kan udah ada rumahnya, pihak supplier ini pergi ke nasabah untuk yang di situ supplier mengirimkan objek atau rumah tersebut kepada nasabah. Nah, rumahnya kan udah di tempat itu. Nah, maka si nasabah ini setiap bulannya harus pergi ke bank untuk membayar angsuran sewa. Berapa bayarnya dia? Intinya sesuai kesepakatan di awal gitu. Nah, contoh dia tuh menyewa rumah selama 1 tahun. Nah, jika sudah jatuh tempo selama 1 tahun itu, barang yang dihibahkan atau rumah tadi itu diberikan kepada pihak nasabah karena di awal tadi kesepakatan akad IMBT tadi nasabah dan bank itu menyepakatinya dengan hibah. Saya akan menjelaskan skema atau bagan akad dari rahan. Nah, contoh nih, ada seorang nasabah, dia itu membutuhkan uang, tetapi dia mempunyai barang yang digadai. Kemudian pihak nasabah ini ingin melakukan gadai ke pihak bank. Nah, pergilah nasabah ini ke bank untuk melakukan permohonan. Nah, kemudian di situ pihak bank melihat barang apa yang dijaminkan. Kemudian pihak bank dan nasabah ini melakukan kesepakatan. Di situ berapa harga yang pas buat apa yang dijaminkan. Kemudian nanti kapan jatuh temponya, berapa yang harus dibayar, berapa keuntungannya. Di situ kan. Kalau pihak dan nasabah dan bank ini udah mempunyai kesepakatan, barulah pihak bank ini bisa menyairkan dana kepada nasabah. Nah, contoh nih, nasabah ini mempunyai jaminan kendaraan. Kendaraan itu ditafsirkan dengan harga 20 juta. Nah, dengan harga 20 juta itu pihak nasabah ini harus membayarkannya jika sudah jatuh tempo.
Contoh, jika jatuh temponya itu tanggal 31 Desember, maka pada tanggal 31 Desember itu pihak nasabah harus membayarkan uang 20 juta tersebut kepada pihak bank, dan itu harus secara kontan, bisa secara angsuran, tetapi ininya sesuai dengan kesepakatan awal. Jika tanggal 31 Desember tadi pihak nasabah bisa membayarkan uang tersebut ke pihak bank, maka barang jaminan yang sudah dijaminkan di awal tadi itu bisa dikembalikan ke pihak nasabah. Nah, jikalau si pihak nasabah ini tidak bisa membayarkan, maka pihak bank ini berhak menjual barang yang dijaminkan tadi untuk melunasi hutangnya nasabah. Jadi semuanya itu tergantung dari kesepakatan di awal. Sudah, terima kasih.